Gue yang CC kan selama kuliah di Indonesia kan jauh dari orang tua nih. Terus juga aku sempat dengar katanya Luo Ying Ciece ini deket sama Sun Laoshi. Itu kok bisa? Ceritanya awalnya gimana bisa deket sama Sun Laoshi? Kan Sun Laoshi itu terkenal. Banyak tuh teman-teman aku di kampus bilang, dosen terkiller siapa? Sun Laoshi. Gimana ya? Boleh. Tapi sekarang kan saya sudah berapa tahun? Sudah belasan tahun ya? Ya belasan tahun dan sekarang jarang ada kesempatan tempel sama Bu Ai-ling. Kalau suruh saya memandang balik ya, saya merasa ya bersyukur kalau misalkan orang ingin menasihati, ingin mengatakan, maksudnya kritis lah. Berarti orang itu benar-benar lihat kamu, benar-benar lihat yang detailnya, memperhatikan. Jadi kalau misalkan daripada orang yang sungkan-sungkan ngomong yang manis, kan belum tentu kamu bisa benar-benar tahu kekuranganmu. Jadi daripada kita selalu ingin enak, selalu ingin dipuji, apalagi kita sudah jauh dari orang tua. Betul. Tapi secara jujur ya, saya merasa tipikal orang mama saya. Sebenarnya lebih mirip dengan karakternya si Bu Ai-ling. Jadi mama saya tuh bilang tidak sabar ya, saya bisa mengerti karena memang lingkungan bekerja bagi orang Chinese memang tantangannya besar. Jadi mama saya memang kurang sabar untuk menyampaikan keinginannya dengan cara pelan-pelan. Tapi saya mengerti kalau orang tua sudah marah, sudah kasih perintah, itu berarti kamu harus menyelesaikan dengan cara yang mereka tentukan dengan maksudnya efisiensi lah, efektif. Jadi bagi saya memang Bu Ai-ling di hati saya sudah dianggap orang tua yang terpintar ya, karena baik dari pengetahuan yang beliau kuasai, dari sisi beliau menyelesaikan urusan di luar, saya merasa wah benar-benar saya mau belajar supaya bisa menjadi orang kayak begitu. Jadi itu kayak sejenis tujuan atau dibilang impian, nanti saya bisa sampai situ. Jadi ada contoh baik di depan saya, makanya saya ingin mendekati dengan usaha saya gitu. Berarti Luo Ying Ciece ini ketemu Sun Laoshi pas S1 ya? Ya. Pas S1. Nah, teman-teman Luo Ying Ciece gimana ke Sun Laoshi? Ada yang takut gak? Mereka merasa iri ya kalau sejujurnya. Kenapa? Karena mereka rasa kalau saya kan sesama teman kelas kan sama. Mereka merasa tidak jauh berbeda. Kenapa hanya saya sering bisa ke rumahnya Bu Ai-ling, tapi yang lain kenapa nggak bisa? Tidak diajak, bukan tidak bisa. Tidak diajak. Karena mereka tidak tahu itu saya tidak begitu malu untuk cari Bu Ai-ling terus. Jadi saya yang datang sendiri, yang aktif datang ya, bukan Bu Ai-ling yang bawa atau ajak, sebenarnya bukan. Cuma saya yang secara otomatis ingin mendekatin, kayak sinar di depan, saya mau mendekati, mau cari, mau dekatin gitu. Tapi memang orang berbeda. Kalau orang Chinese, misalkan teman sekelas, memang mereka senang kalau bisa diajak sama Bu Ai-ling. Cuma mereka tidak begitu aktif. Mereka mau yang diundang, diajak gitu. Giliran saya yang bertanya ya. Boleh. Kan tadi Akila cerita bahwa sudah pernah mengunjungi China dan belajar ya secara resmi, atau hanya dalam program pertukaran mahasiswa kamu ke sana? Sebetulnya seperti program pertukaran mahasiswa, tapi hanya 1 semester. Dan aku dapetnya juga kebetulan dari Sun Laoshi. Iya, jadi aku ke Minan Shifantashe. Ke sana cuma 6 bulan aja gitu. Bagaimana perasaannya? Perasaannya pastinya sangat senang ya, Ciece, karena lingkungannya pertama beda sekali dengan Indonesia. Di sana belajar pun gampang. Kita ke lapangan bola pun di sana orang-orang ngumpul baca buku semua, gitu. Terus apalagi ya, makanannya juga sih, makanannya enak-enak.
Lebih enak di Indonesia dong. Sebetulnya bener sih lebih enak di Indonesia, cuma di sana kan sedikit berbeda, jadi ngerasain rasa baru gitu. Oh. Tapi waktu berangkatnya sendirian atau sama teman berdua? Oh, berdua. Iya, teman aku juga cowok, jadi kita berdua datang ke sana. Di sana banyak juga kan mahasiswa asing. Saya cuma orang Indonesia cuma 3 sebetulnya. Yang satu lagi dia ngambil S2. Saya kan cuma 6 bulan di sana. Saya juga penasaran, kenapa kamu ingin belajar bahasa Mandarin? Apakah kamu juga ada, maksudnya backgroundnya keturunan orang Chinese? Iya. Kebetulan saya juga ada keturunan Chinese dari papa. Nah, tapi di keluarga tuh nggak ada yang bisa Mandarin. Cuma ada kakek saya doang bisa Mandarin. Dan itu kakek udah meninggal kan, jadi nggak ada yang nerusin lagi. Nah, waktu saya masih sekolah, papa nyuruh saya les bahasa Mandarin gitu loh. Saya les, ternyata bahasa Mandarin tuh menarik juga ya. Dari aksaranya, terus guratan-guratannya gitu. Saya suka dari situ. Nah, terus saya ambil kuliah bahasa Mandarin deh. Tahu nggak? Selama saya berkuliah di Indonesia, siapapun yang pertama kali bertemu dengan saya pasti akan tanya, bahasa Mandarin susah. Aku bilang, susah apanya? Dia bilang, tulisan itu bikin orang teler. Nah, menurut kamu kalau ada kendala misalkan menulis bahasa Mandarin, apakah kamu bisa sharing lah? Bukannya saya lihat kamu masih sangat senang ya untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi menurut kamu, kalau misalkan tantangan dari segi bahasa, dari sisi menulis, ya bagaimana menurut kamu attitude-nya bagaimana? Kalau menulis sih, menulis kan berarti kita harus hafal guratan ya. Yang paling penting tuh kita hafal guratan dulu, baru bisa nulis dengan benar gitu loh. Pihwa. Nah, terus juga harus benar-benar sering latihan nulis gitu loh. Dan yang saya suka dari Mandarin, dia tuh kosakatanya langsung per kata gitu, bukan per huruf seperti Jepang gitu yang harus dirangkai-rangkai. Itu menurut saya terlalu maafan. Di UNAS kan di Fakultas Sastra, di situ kan memang ada beberapa bahasa yang bisa dipilih oleh mahasiswa orang Indonesia, bahasa Jepang sama bahasa Korea. Mungkin waktu diadakan hari raya yang besar, misalkan dari hari raya Jepang, hari raya Korea, dan hari raya China, yang bikin saya merasa perbedaannya kenapa yang pilih bahasa Jepang lebih banyak daripada yang pilih bahasa Mandarin. Jadi menurut kamu, apakah di Indonesia ini orang misalkan seperti kamu keturunan China memang tidak merasa wajib untuk belajar bahasa Mandarin? Menurut saya sih wajib ya, kalau menurut saya sendiri, karena kan kita ada keturunan dari China gitu. Terus juga sekarang di bidang kerja pun berteman baik. Kan namanya saudara, negara tetangga, jadi harus saling melindungi dan saling membantu. Iya, maksud aku kita harus saling mengerti bahasanya gitu. Terima kasih ya.